Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis RPJMD Kalimantan Selatan periode 2016 sampai 2021. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja menuju bab latar belakang. Latar belakang, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keunikan tersendiri dari provinsi lain, yaitu ibu kota provinsinya dijuluki kota seribu sungai karena banyaknya sungai yang mengalir melewati kota Banjarmasin serta menggunakannya sebagai jalur transportasi alternatif. Selain itu, Kalimantan Selatan juga terkenal karena terdapat sungai terpanjang ketiga se-Indonesia, yaitu Sungai Barito. Kekayaan alamnya berupa mineral dan batu bara dengan industri ekstraktifnya merupakan salah satu pendapatan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, untuk keunikan yang sudah dijelaskan tadi, rupanya saat ini dipertanyakan keadaannya. Karena pada kenyataannya, keunikan potensi telah membawa Kalimantan Selatan ke dalam jurang bencana lingkungan. Penggunaan lahan untuk tambang dan kelapa sawit yang masif membuat hutan kalsel mengalami deforestasi berlebih. Deforestasi ini mengantarkan Kalimantan Selatan kepada bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, yang terjadi awal tahun ini atau tahun 2021 yaitu banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Banjir besar tersebut diduga akibat Das Barito yang merupakan wilayah das terbesar di Kalsel telah mengalami penurunan tutupan lahan sebanyak 62,8%. Seperti data yang dilansir oleh CNN Indonesia 2021. Kedua, bencana yang juga masih menghantui Kalimantan Selatan adalah kabut asap akibat kebakaran hutan. Kemudian karena adanya keanekaragaman, keunikan, sekaligus permasalahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan agar arah pembangunan jadi jelas dan terkontrol. Nah, di sini perencanaan dituangkan ke dalam dokumen RPJMD. Nah, pada tulisan kali ini, di sini kami akan membahas analisis kritis dokumen RPJMD Provinsi Kalsel yang lebih berfokus pada tata ruang, ekonomi, dan lingkungan dengan berdasar pada visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan. Next. Perumusan masalah dari tulisan kami ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kesesuaian antara RPJMD Kalimantan Selatan dengan syarat-syarat perencanaan. Yang kedua, bagaimana keterkaitan RPJMD dengan RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ketiga, bagaimana implikasi RPJMD dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kami menghadirkan 3 tujuan dalam proses penulisan kami. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui kesesuaian antara RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan syarat-syarat perencanaan. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan RPJMD dengan RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan yang terakhir atau ketiga untuk mengetahui implikasi RPJMD dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baik kita membahas tentang pengertian terlebih dahulu, mulai dari pengertian perencanaan sama pengertian perencanaan pembangunan. Yang dimana pengertian perencanaan sendiri berarti bahwa perencanaan merupakan proses seleksi yang membutuhkan fakta, asumsi, imajinasi, dan pengetahuan untuk kepentingan ke depannya. Dan yang kedua ada pengertian perencanaan pembangunan, yang dimana satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, terdapat syarat perencanaan. Menurut Friedman, perencanaan yang baik harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan satu, tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan habis digunakan, serta pengaplikasiannya, kebijakan untuk melaksanakannya, orang, organisasi, atau badan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasannya. Nah, selanjutnya ada penjelasan teori mengenai rencana tata ruang dan wilayah. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Terdapat 3 macam RT/RW berdasarkan cakupan wilayahnya, yaitu RT/RW nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, kemudian tujuan dari RT/RW ini tuh pertama sebagai dasar pembentukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, dia sebagai arahan untuk menyusun indikasi program utama dalam RT/RW provinsi. Dan yang ketiga, ada sebagai dasar untuk menetapkan arah pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Next.
Pada bab pembahasan pertama kami akan membahas mengenai kesesuaian RPJMD Kalimantan Selatan dengan syarat-syarat perencanaan. Syarat perencanaan pertama adalah tujuan akhir yang dihendaki, yang mana pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini terdapat beberapa tujuan akhir, yaitu yang pertama adalah meningkatkan daya saing sumber daya manusia, yang kedua meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang keempat meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan penyediaan pemerataan pembangunan dan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. Yang kelima meningkatkan yang selanjutnya meningkatkan daya saing perekonomian, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Cara perencanaan yang kedua adalah sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, yang mana pada RPJMD ini dijelaskan secara berkelompok berdasarkan tujuan 5 sasaran tersebut turunkan. Syarat ketiga adalah jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, yang mana pada RPJMD ini dijelaskan bahwa jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut adalah 5 tahun, sesuai dengan lamanya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, yaitu dari 2016 sampai 2021. Syarat perencanaan keempat adalah masalah-masalah yang dihadapi, yang di RPJMD dijelaskan ada 6 masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang belum berdaya saing, yang kedua belum kuatnya struktur perekonomian daerah, yang ketiga pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, masalah keempat pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas antar wilayah, yang kelima budaya masyarakat yang belum mencerminkan revolusi mental, dan masalah terakhir adalah belum efektifnya bereformasi birokrasi pemerintah daerah. Nah, syarat perencanaan yang kelima ada modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Nah, dapat di poin yang ke ini itu bisa diinterpretasikan menjadi kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan menjadi salah satu penentu agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam kerangka pendanaan disusun terlebih dahulu analisis untuk program-program kegiatannya, yaitu ada analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Yang kedua ada proyeksi data masa lalu, yaitu RPJMD 2011 sampai 2015, yang mana rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,7%, dan yang ketiga menyusun kerangka pendanaan yang kemudian dapat diketahui kapasitas real kemampuan keuangan yang ada tertera dalam tabel pada slide. Yang keenam ada kebijakan untuk melaksanakannya. Terdapat kebijakan atau payung hukum yang melandasi pelaksanaan dalam RPJMD yang termuat pada Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Program Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja. Yang ketujuh, ada orang organisasi atau badan pelaksana, yaitu ada gubernur dan wakil gubernur yang bertugas untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD agar berjalan dengan optimal. Yang kedua, ada perangkat daerah Kalimantan Selatan yang bertugas untuk menyusun Pemstrap, perangkat daerah, dan program prioritas. Yang ketiga, ada lembaga eksekutif, legislatif, instansi vertikal, dan masyarakat. Dan yang keempat ada Bapeda atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Dan yang kedelapan ada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. Yang mana mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasannya itu diawasi oleh Bapeda yang juga wajib melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan. Next. Oke, keterkaitan RPJMD dengan RT/RW. Yang temuan perbedaan antara RPJMD dengan RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan energi terbarukan yang belum optimal. Pada dokumen RPJMD tidak menaikkan target presentasi EBT per tahunnya. Padahal di dalam RT/RW pasal 11 huruf A, pengelolaan sumber daya terbarukan dilakukan secara optimal. Oke, next. Nah, di sini bisa kita lihat dalam tabel ditunjukkan bahwa persentase EBT dari tahun ke tahun menunjukkan stagnasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum menerapkan secara maksimal energi baru terbarukan di wilayahnya. Permasalahan yang kami highlight yang kedua yaitu polusi udara berupa kabut asap akibat pembakaran hutan di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui bahwa kabut asap di Kalimantan disebabkan oleh kebakaran hutan untuk pembukaan lahan. Fenomena ini dapat diketahui melalui satelit dengan cara mendeteksi titik panas yang dihasilkan kebakaran hutan. Seperti data yang dilansir oleh BPS, titik hotspot di Kalimantan Selatan tiap tahunnya masih mengalami fluktuasi. Fenomena ini tentu tidak sesuai dengan RT/RW yang mana disebutkan bahwa upaya pengelolaan SDA harus semaksimal mungkin menghindari dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan baik itu udara, air maupun tanah. Nah, jika kita melihat dengan RPJMD Kalimantan Selatan, sektor sawit dan sektor pertambangan agaknya masih menjadi potensi yang terus digali oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, keadaan ini tentu berpotensi akan menyebabkan polusi udara yang ada masih terus terjadi.
Selanjutnya ada terjadi penurunan kualitas air tanah di Kalimantan Selatan akibat proses pertambangan, yang dimana ini sangat bertolak belakang dengan isi pasal-pasal yang disusun dalam RT/RW, mulai dari pasal 94 huruf E, pasal 119 mengenai sistem jaringan sumber daya air, pasal 102 huruf Q mengenai zonasi kawasan lindungan geologi, serta pasal 119 huruf D mengenai larangan untuk membangun di kawasan yang memberikan pelindungan terhadap air tanah. Next. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut yang sudah tertera di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 hingga tahun 2021, bisa dilihat jika dari 2016 hingga 2021 terjadi penurunan kualitas sumber air akibat pertambangan yang ditanggung jawab oleh Dinas ESDM Kalimantan Selatan. Kemudian di bahasan C, di sini kami akan membahas implikasi RPJMD dalam pembangunan Kalsel. Di mana di sini kita akan membandingkan RPJMD dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di sini kami mengambil dua pokok aspek bahasan. Yang pertama ada ekonomi dan lingkungan. Nah, ketika kita bicara mengenai ekonomi, pasti kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Nah, di sini untuk mengetahui apakah terjadi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi bisa dilihat melalui kesejahteraan yang ada di dalam suatu daerah. Nah, cara untuk melihat kesejahteraan itu dapat dengan menggunakan pemerataan atau ketimpangan yang terjadi. Nah, di sini RPJMD pun juga secara gamblang menyebutkan bahwa Provinsi Kalsel sangat concern terhadap permasalahan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks Gini. Jadi indeks Gini ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui seberapa timpang sih daerah tersebut. Ketika indeksnya mendekati 0, maka daerah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah yang telah melakukan pemerataan. Nah, kemudian di sini dari sumber BPS, di mana terlihat bahwa Kalsel ini ingin mencapai target sekitar 0 sampai 0,3. Tetapi pada kenyataannya di tahun 2016 sampai 2020, Kalsel belum dapat mencapai targetnya, meskipun tiap tahunnya itu indeks Gini mengalami penurunan. Next. Nah, kemudian pertambangan pun juga menjadi sumber yang paling berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Nah, ini bisa dibuktikan dengan data berikut dari BPS juga, yang mana pada tahun 2019 kemarin ada sekitar 33 miliar sumber pemasukan yang didapat dari pertambangan dan penggalian di Kalimantan Selatan. Next. Nah, karena pertambangan ini merupakan sektor yang paling berpengaruh pada perekonomian Kalsel, dalam dokumen RPJMD pun juga dijelaskan strategi dan arah kebijakan terkait pertambangan. Nah, di sini dipilih yakni dengan mengembangkan pertambangan berkelanjutan partisipasif, meskipun di dalam RPJMD itu tidak dijelaskan secara kompleks. Nah, kemudian ada juga arah kebijakan yang diambil, ada 5, ada pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, terus juga ada pengendalian kegiatan pertambangan ilegal, terus ada reklamasi dan degradasi hutan di lahan di kawasan bekas pertambangan, terus yang keempat ada pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dan yang kelima ada pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi, sektor ekstraktif yang menopang ekonomi Kalsel justru membawa implikasi negatif terhadap aspek lingkungan dengan tidak diterapkannya visi pembangunan biru atau Blue Development, yang mana konsep ini secara jelas tidak meninggalkan aspek lingkungan dalam upaya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah. Implikasi negatif ini tercermin dari data LAPAN yang menunjukkan dalam periode 2010 hingga 2020, hutan primer di Kalimantan Selatan berkurang 13.000 hektar, hutan sekunder berkurang 116.000 hektar, sawah berkurang 146.000 hektar, dan semak belukar berkurang 47 hektar. Kemudian data KLHK menunjukkan selama tahun 1990 hingga 2019, artinya dalam 29 tahun, hutan Kalimantan Selatan telah berkurang seluas 28%. Secara selaras dengan data-data sebelumnya, Walhi dan Jatam mencatat juga 70% dari 3,7 hektar luas wilayah Kalimantan Selatan merupakan wilayah perizinan industri ekstraktif. Deforestasi yang mengakibatkan bencana ekologis menyebabkan pemerintah harus membayar biaya lingkungan yang sangat besar. Bencana ekologis akibat deforestasi berupa banjir dan kebakaran hutan serta kabut asap terus terjadi setiap tahun. Kemudian biaya lingkungan yang ditanggung adalah kerugian banjir yang diperkirakan sekitar 1,349 triliun rupiah. Dan kemudian Bank Dunia menghitung Indonesia menderita kerugian sekitar 5,2 miliar US dollar akibat kebakaran hutan sepanjang tahun 2019. Lalu ada merosotnya permintaan minyak kelapa sawit oleh negara-negara Eropa, dan yang terakhir adalah kabut asap berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya.
Setelah menyusun tulisan ini, kami menarik kesimpulan bahwa RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 telah sesuai dengan syarat-syarat perencanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedman. Namun setelah dibandingkan dengan dokumen RT/RW Kalimantan Selatan yang menyebutkan terjadinya implikasi negatif terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pola ruang, kewilayahan, dan lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran aspek ekonomi dan lingkungan RPJMD Kalimantan Selatan masih belum berhasil dicapai dengan baik. Masih terdapat ketimpangan, ketergantungan batu bara, berkurangnya lahan hijau, banjir, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, kritik yang kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPJMD Kalimantan Selatan masih menomorduakan aspek lingkungan di saat yang tertulis mengusung konsep Blue Development. Yang kedua, tujuan dan sasaran yang telah tertulis pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada aspek ekonomi dan lingkungan masih belum berhasil diterapkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah RPJMD belum sejalan dengan RT/RW. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan bahwa aspek lingkungan dalam RPJMD dapat lebih diperhatikan dengan dijadikan misi. Pembangunan di Kalimantan Selatan juga harus mengacu pada RPJMD yang berorientasi pada peraturan-peraturan RT/RW. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.